dan menyukseskan program pembangunan sesuai kebijakan pemerintah. 3. Mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan keterampilan demi kesejahteraan bangsa dan negara. 4. Mengembangkan dengan penuh tanggung jawab pedoman kerja pekerti bakti negara. 5. Memelihara dan menjunjung tinggi harkat dan martabat alma mater. Satu, Ali Wafa, juara favorit matematik. Karena saya atas nama penanggung jawab kampus di Jawa Timur, saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Ali, Pak Wayan, dan semuanya, Pak Mul, teruskan perjalanan perjuangan di Unipar dan Pak Ali. Jangan sampai siapa yang pertama menggunakan merdeka adalah PGRI. Pada tahun 1912 PGRI zaman Belanda sudah menginginkan forum namanya dulu, yaitu kekuatan yang besar Ikatan Bumi tahun 35 ingin menjadikan sesuatu yang namanya Persatuan Bumi Indonesia, dan tahun 1945 menjadi konvensi luar biasa hari merdeka. Siapa sebenarnya yang ingin merdeka awal itu adalah PGRI di dalamnya. Belajar tidak karena itu saya atas nama pimpinan di Jawa Timur harus menggali terima kasih kepada para dosen, para rektorat, dan terutama perkumpulan Pak Ali. Semoga Bapak Ibu semua di Jawa Timur selalu sehat, sukses dalam berhadapan dan memimpin kampusnya. Puji diri selalu bersih, cukup sekian, terima kasih. Bila itu berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah mereka kompak, semangat sekali, apalagi angkatan kami ada yang bernama Bapak Tuwo ya. Itu usianya sudah mau pensiun kurang 2 tahun ya, berarti 63 tahun. Nah ini beliaunya yang selalu motivasi kelas kami ya, adalah yang diangkat ya, untuk semuanya, terutama adik-adikku yang akan S1 atau yang mau S2, tetap semangat, jangan patah semangat, dan tetap berjuang dan berkarya, bahwa usia tidak menentukan semangat kita untuk belajar. Harapan dari kakak-kakak untuk kampus Unipar besar. Ya. Siapa dulu? Ya, harapan kami sebagai mahasiswa di sini dan sudah
wisuda di sini Unipar lebih berinovasi lagi, lebih bekerjasama lagi dengan kampus-kampus yang ada di daerah, lebih bekerjasama lagi kerjasama. Terima kasih. Ya, kalau untuk saya dicermin administratif aja ya, kemudian banyak-banyak di cabang ya di daerah. Yang menghormati Bapak Rektor Universitas Al-Quran, Bapak Yang pertama penelitian ya apa itu, terus hilangkan rasa Tadi sebelumnya sudah menghubungi dosen-dosen untuk sekedar kami memohon dari LPLP itu untuk sekedar ucapan atau harapan-harapan kepada para wisuda. Berhubung Bapak selaku humasnya, jadi kami diarahkan untuk ke Pak Fadli sendiri. Mungkin Pak Fadli sendiri bisa mengucapkan sedikit harapan-harapan untuk para wisudawan. Baik, terima kasih. Saya sebenarnya ya di humas, tetapi bukan kepala humas, tapi kabiro yang membawai humas dan juga membawai perencanaan dan kerjasama. Kalau kaitannya dengan biroan, memang humas itu bagian daripada biro kami dan posisinya saya sebagai kabironya. Kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan ini, saya juga koordinator acara. Jadi pastinya kami punya harapan yang begitu besar bagaimana para wisudawan yang hari ini di wisuda ini menjadi wisudawan yang berkualitas, tentunya ilmunya bermanfaat, karena kemanfaatan itu yang kita cari dari ilmu yang kita miliki. Untuk bisa bermanfaat ya kita harus berupaya untuk memanfaatkan. Kalau kemudian kita tidak memanfaatkan ya tentu tidak bermanfaat. Pastinya yang kita harapkan, satu, ilmunya bermanfaat, kemudian setiap wisudawan itu punya optimisme, punya keterbukaan cara berpikirnya, karena hari ini ada percepatan perubahan yang sangat luar biasa pada dinamika global kita, termasuk dalam konteks Indonesia juga ada sekian banyak perubahan-perubahan, percepatan teknologi informasi ini bagaimana juga harus dimaknai oleh para wisudawan hari ini, karena sebagian besar adalah sarjana pendidikan, hampir mayoritas atau bahkan bisa dikatakan semuanya kecuali yang akuntansi ya, ini adalah sarjana-sarjana pendidikan. Kalau kemudian dunia pendidikan hari ini tetap mengacu pada konsep klasik transformasi kognitif, tentu hari ini siswa itu jauh lebih pandai daripada gurunya. Ada potensi seperti itu karena anak-anak sekolah saat ini bisa mengakses berbagai macam informasi, data, sejarah, teori dan sebagainya dalam genggaman tangan dalam waktu yang begitu singkat. Oleh karenanya ya harus ada perubahan mindset dalam hal ini, ada perubahan cara pandang akan kondisi saat ini, sehingga bagaimana memandang masa depan itu dengan keterbukaan itu yang pasti, dan optimisme itu juga harus. Profesionalitas menjadi standar yang harus terukur. Profesionalitas itu bukan sesuatu hal yang menggantung ya, tetapi harus terukur dalam tindakan kita sehari-hari selaku sarjana. Kalau boleh tahu totalnya dari para wisudawan itu berapa ya? 457. Tadi kan harapan untuk para wisuda. Nah, mungkin selain harapan untuk para wisuda, ada pesan buat mahasiswa-mahasiswa yang sekarang mahasiswa aktif yang menjalankan mata kuliah. Ada pesan? Pastinya secara nasional hari ini perkuliahan itu masih dilakukan secara daring, secara nasional ya. Ketika kemudian ini dilakukan secara daring, pola pembelajaran secara daring itu memiliki sekian banyak keterbatasan. Misalkan ada potensi gangguan jaringan, kemudian ada kejutan atau ada kebosanan dalam mengikuti perkuliahan, potensi mengantuk karena sendirian dan sebagainya. Maka tetap harus ada semangat untuk belajar, karena memang posisi mahasiswa dengan siswa itu berbeda. Semakin tinggi jenjang pendidikan itu
apa yang kita dapatkan keilmuan dari pendidik itu semakin berkurang, tapi justru dari kita sendiri. Maka sebagai mahasiswa ketika sudah menyandang status mahasiswa ya harus berani berupaya untuk belajar sendiri secara maksimal. Tentu ya dosen itu berkontribusi, tetapi ketika sudah menjadi mahasiswa tidak bisa hanya mengandalkan dosen. Apalagi nanti sampai S3 itu ya lebih banyak berproses sendiri. Kalau di tingkat PAUD sederajat atau Robitul Atfal misalkan, ini kontribusi dari guru atau dari pendidik itu kan sangat tinggi. Begitu semakin tinggi, katakan SD sederajat berkurang dan semakin tinggi juga akan semakin berkurang kontribusinya. Artinya kita dituntut untuk menjadi pembelajaran yang aktif. Kalau kita statusnya sebagai mahasiswa ya harus menjadi mahasiswa yang aktif dalam belajar itu sendiri. Terima kasih. Oh tidak mengganggu, sangat tidak mengganggu. Sama-sama. Siapa namanya? Sinta Pak. Sinta. Dedi Rahmandi. Didi Rahmandi. Terus? Kiki lah. Saya dulu juga dari pers. Dulu ketika kuliah teman-teman itu sering main-main buat kolom opini dikirim. Dulu kan masih tren ya media cetak, sekarang kan sudah bergeser. Beberapa media cetak populasinya juga semakin turun saat ini. Dulu kita buat opini kita kirim, untuk mengkantor opini yang kita kirim sudah kita siapkan redaksinya. Begitu ini terbit dari ini langsung dikirim atas nama teman yang berbeda. Jawaban atas kantor ini kita kirim lagi. Itu sering kita lakukan dulu, dan ya dari situ sebagian teman-teman juga bisa hidup. Makanya foto DP saya tulisan koran foto DP saya, karena memang ya dari dulu terbiasa untuk menulis. Dan alhamdulillah dari dunia jurnalis itu kan dituntut untuk menjadi orang yang harus intelektual, harus pandai. Karena kita mengajukan pertanyaan satu, sementara sekian banyak pertanyaan yang sudah kita siapkan, baru satu yang kita ajukan, semua sudah terjawab kadang-kadang. Kita akan menjadi mati kutu, dan itu menunjukkan di mana letak kita itu, posisinya di mana, kepandaian kita, intelektualitas kita, itu kita bisa diukur dari cara tanya saja sudah bisa diukur. Maka orang yang sebenarnya bisa bertanya dengan baik, itu indikasi dia itu pandai, dia itu cerdas dan seterusnya. Misalkan reporter apa? Host yang sering muncul di televisi, misalkan Najwa Shihab. Ini siapapun yang menjadi narasumbernya kan selalu bisa memberikan pertanyaan yang bisa menuntut pendengarnya itu mendengarkan lebih jauh, lebih dalam. Karena apa ya? Karena kepandaian dalam mengemas pertanyaan itu, dan untuk bisa mengemas pertanyaan itu harus perangkat analisisnya harus disiapkan, dan itu butuh belajar, itu butuh kajian. Seperti itu Mas. Ini baru 2 pertanyaan Mas. Tidak ada wartawan tanya 2 pertanyaan, itu tidak ada. Baru kali ini saya dapati. Baru kali ini saya mendapati wartawan tanya 2 pertanyaan selesai. Jadi memang